Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia, di tempat yang paling mulia, kita bisa bersama-sama menyelami kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan hasanah kita, suri toladan kita, yang membawa umat ini menuju jalan yang terang benderang, sebagaimana malamnya seperti siangnya. Nabi bersabda, taraktu fikum ala manaratil bayda lailuha kana hariha. Nabi bersabda, saya tinggalkan ya untuk kalian jalan yang terang benderang, lailuha kana hariha, malamnya seperti siang saking terangnya, la yazighu anha illa halik, dan akan binasa orang yang menyimpang dari jalanku. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia pula ini, di bulan Rajab, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi dilahirkan. Walaupun terjadi perselisihan di kalangan para ulama, ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal Nabi lahir, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Terjadi perselisihan ini wajar karena Nabi lebih tua daripada para sahabat. Kalau menurut ahli astronomi dan ahli ilmu falak, kalau Masehinya Nabi lahir tanggal 20 April atau 22 April tahun 571 Masehi. Semoga dengan kita mengambil ibrah dari kelahiran manusia terbaik di muka bumi ini, kita akan mendapatkan berbagai macam hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka halaman 9. Halaman 9. Gak nawa? Iya. Wah. Raja setempat. Ya. Tapi kalau cerita Nabi, kok enggak ada raja setempat itu? Ya. Ya. Ya, ini saya jawab sebelum saya lupa, Pak. Ada pertanyaan, apakah Siti Khadijah binti Khalid yang menjadi orang Arab yang kaya raya, mewarisi harta suaminya, karena sebelum menikah dengan Nabi, beliau menikah 2 kali dan semuanya meninggal. Maka Khadijah ini mewarisi harta Abu Halah, yaitu suaminya sebelumnya,
Dan Khadijah ini seorang wanita yang berdagang, hartanya melimpah. Hartanya melimpah. Ini seharusnya yang akan kita ambil hikmah supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi pernikahan Nabi dan Khadijah itu kalau dilihat dari segi harta tidak sekufu. Karena Nabi itu bagian dari karyawan Khadijah. Jadi Khadijah punya karyawan yang cukup banyak, Nabi salah satu karyawannya. Padahal Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lelaki itu pemimpin. Qawam dalam bahasa Arab, qawamah itu artinya pilar, sebagai sandaran. Dalam bahasa Arab, qawam atau qawamah itu artinya kaki, Pak, yang untuk melangkah. Kalau kaki itu sakit, tidak akan bisa jalan. Kalau laki-laki itu sakit akhlaknya, sakit jiwanya, sakit fisiknya, sakit semuanya, perjalanan itu tidak akan lancar. Maka ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Dan laki-laki itu diutamakan atas wanita hanya dua perkara. Maka laki-laki harus unggul dengan wanita dalam dua perkara. Pertama, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din, yaitu laki-laki harus memiliki kelebihan terhadap istrinya. Lebih soleh, lebih pintar, kalau bisa ya lebih kaya, lebih mungkin baik akhlaknya. Yang kedua, wabima anfaku min amwalihim, dan laki itu harus memberikan nafkah dari sebagian hartanya. Maka harus ada dua ini, Pak, yaitu dia harus lebih, yang kedua memberi nafkah. Nabi dengan Khadijah persoalan harta Nabi kalah. Ini juga pengaruh ini, Pak. Yang kedua, tapi Nabi punya kelebihan. Dia lebih daripada Khadijah, lebih takwanya, lebih solehnya, lebih ilmunya, dan lebih yang lain. Karena Khadijah itu tahu bahwa perkara ini akan menimbulkan masalah. Maka Khadijah ini sebagai seorang wanita yang taat kepada suaminya, karena dalam ayat itu disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafidun lil ghaib bima hafidallah. Kalau perempuan itu yang penting soleh, solehah. Solehah itu ada dua. Ada apa itu? Ada dua dalam Al-Quran yang bisa menyebabkan wanita itu menjadi wanita yang solehah, itu cuma dua. Satu, qanitat, dia taat kepada suaminya. Yang kedua, bima hafidhalil ghaib, dia menjaga harta suaminya, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya tatkala suami tidak di rumah. Dengan dia menjaga dirinya, Allah menjamin Allah akan menjaga suaminya. Insya Allah suaminya tidak macam-macam. Maka di sini Khadijah paham betul perkara ini menjadi perkara yang masalah. Kemudian Khadijah berikan hartanya kepada suaminya. Rasulullah suruh berdagang dan Khadijah yang minta. Jadi Khadijah itu menurunkan posisinya, Nabi naik. Maka sehingga Nabi itu qawam, karena Khadijah yang minta. Padahal itu memang harta Khadijah, tapi diberikan kepada suaminya supaya suami itu bisa qawam. Bisa qawam itu bisa menjadi seorang pemimpin. Berbeda tatkala suami itu disuplai harta oleh istrinya, sehingga perkara qawamahnya itu akan jatuh, Pak. Biasanya terjadinya keretakan di rumah tangga itu
kalau seorang istri mengungkit-ungkit masalah kuamah. Maksudnya apa? Menyinggung masalah harga diri. Ketika dia punya harta, bisa jadi kadang-kadang tatkala dia jengkel dengan suaminya, keluar dari lisannya perkataan yang tidak baik. Kowe urip sing nyukupi aku. Dengan ucapan yang tidak enak, dengan ucapan yang menyinggung harga diri itu biasanya telah menimbulkan perceraian, sebagaimana bercerainya Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsin, karena Zainab lebih mulia nasabnya, lebih banyak hartanya daripada Zaid bin Harisah, sehingga terjadilah masalah dalam keretakan. Khadijah paham betul, akhirnya Khadijah memberikan hartanya kepada suaminya. Itu pun Nabi berdagang itu pun cuma sampai umur 40 tahun, Pak. Ya. Setelah itu Nabi SAW itu betul-betul tidak bekerja. Coba jangan bayangkan, Nabi itu tugasnya satu bumi. Tugasnya itu sangat banyak sekali. Melayani umat, kadang berdakwah, kadang berjihad fisabilillah, sehingga Nabi otomatis tidak bekerja sama sekali. Sehingga Nabi itu, Masya Allah, hidupnya penuh dengan qanaah. Coba bayang Pak, kalau Nabi itu kerja, sing ngurusi umat siapa? Coba Nabi dodol herbal, kapan dakwahnya? Nah, Nabi itu umurnya cuma 63, tugasnya satu bumi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu satu, tidak menerima sedekah. Dia nggak menerima. Nabi dan keluarga Nabi diharamkan menerima sedekah. Yang diterima hadiah dan ghanimah. Jadi Nabi itu hanya makan hadiah dan ghanimah, yaitu harta rampasan perang dan hadiah dari para sahabat. Maka pantas kalau siklus ekonomi sahabat itu naik, Pak. Tiap tahun naik siklus ekonominya. Tapi tidak untuk Nabi. Nabi apa? Ekonominya itu semakin tahun semakin turun sampai beliau sampai beliau mau wafat. Sampai beliau mau wafat itu, beliau ini menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Digadai senilai 20 sok gandum. Dan Aisyah bercerita, keluarga Muhammad tidak ngebul dapurnya, ya, tidak menyalakan api selama 2 bulan. Sampai Nabi wafat, yang dimakan cuma aswadain, kurma dan air sampai beliau wafat. Otomatis apa? Keluarga Nabi itu nggak dapat makanan sama sekali, kecuali kurma dan air. Dan Nabi itu ridho dengan itu. Padahal Nabi tatkala menikah dengan Khadijah, maharnya 40 ekor unta. Nek saiki unta niku regane 30 yuta. Dikali 40 niku mahare 1,2 miliar. Nggih, 1,2 miliar. Ini bentuk Nabi menghargai seorang wanita. Walaupun itu sumbangan dari paman-pamannya. Maka Gus Baha itu pernah ngomong, pantas banyak pernikahan di Indonesia ini banyak yang tidak harmonis, tidak sakinah mawadah warohmah, banyak perceraian karena maharnya cuma seperangkat alat sholat. Terlalu sedikit, Pak, seperangkat alat sholat, atau mungkin seperangkat alat mandi, ya. Ada waktu sholat, ada waktu sholat. Bentuk Islam menghargai wanita itu, kalau ini baru saya tahu ilmunya, ya, diberi mahar yang banyak. Itu bentuk Islam menghargai wanita. Rata-rata istri Nabi dan anak-anak Nabi menikah itu maharnya di atas 100 juta, Pak. Kalau dikuruskan uang sekarang ini, Masya Allah, bentuk menghargai mahar. Maka ini pesan saya, Pak, maksud yang sudah terlanjur saya ini, ya, kalau Anda punya anak laki-laki, bantu maharnya, Pak. Bantu maharnya, biar dia dihargai di tengah keluarga besan. Dibantu, diberi yang banyak kalau bisa. Berbeda kalau kita punya anak perempuan, kita beri nasihat kepada anak perempuan kita, seberkah-berkahnya wanita itu yang mudah maharnya.
Nah, ini Nabi, Pak. Masya Allah ini. Terus yang tadi yang kedua, kenapa di Arab tidak ada raja-raja? Di Arab itu adalah Jaziratul Arab itu satu-satunya daerah yang tidak dijajah Romawi dan Persia. Pada waktu itu Romawi dan Persia imperium yang sangat besar. Kalau Suriah itu walaupun Arab, negeri Syam, itu di bawah penguasaan Romawi, dan Yaman juga di bawah Romawi, kecuali Hijaz. Kecuali tanah Arab, Mekah, Madinah itu tidak ada yang menjamah. Maka Mekah dan Madinah itu hidup diatur berdasarkan klan keluarga. Hidupnya diatur berdasarkan suku. Suku Hasyim mengurusi air Zam-Zam, ya. Suku Bani Makhzum mengurusi perlengkapan perang. Maka membagi tugas itu antar suku. Dan Arab itu adalah bangsa yang paling gelap hidupnya. Bangsa yang sangat jahiliyah. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Jum'ah, huwaladzi ba'asa fil ummiyina rasulan. Huwaladzi ba'asa fil ummiyina. Dan dia Muhammad diutus kepada kaum yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Berarti apa? SDM-nya rendah. Yang kedua, bangsa Arab tidak punya sumber daya alam yang kuat. Baru tahun-tahun sekarang aja, Pak, ditemukan minyak bumi. Dulu bangsa Arab tidak punya sumber daya alam yang melimpah, sehingga tidak dilirik oleh negara-negara lain untuk menjajah orang Arab. Masyarakatnya bodoh, SDM-nya rendah. Nek jajah Indonesia wajar, rempah-rempah ya melimpah, stok makan juga melimpah. Ya ini, Pak, ya, ini kenapa Arab itu tidak ada raja-raja, diatur berdasarkan klan keluarga. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka halaman 9, Pak, halaman 9. Yaitu as-sanatu saniyatu minal hijrah. Kita mulai dari tahun 2 Hijriah. Halaman 9. Fi sanati saniyatu minal hijrah. Hadasat ghazwatul Waddan wal Buwad wal Ushirah wal Badril Ula wa Qarqatil Qadr walam yaqa fil Jam'il Harb. Maka pada tahun 2 Hijriah ini terjadi perperangan, ya, yaitu perang Waddan, ya, perang Buaid, perang apa itu? Usairah, Badar pertama, Qarqaratil Qadr, yang terakhir adalah perang Nakhlah. Jadi pada tahun 1 sampai 2 Hijriah itu terjadi 8 perperangan sebelum perang Badar Kubro. Yang terjadi pertempuran cuma yang ke-8, yaitu perang Nakhlah. Perang Nakhlah ini Nabi tidak ikut, langsung dipimpin oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Jahsin, ya. Abdullah bin Jahsin ini diutus untuk mengintai musuh. Ternyata ada musuh yang pulang dari berdagang ke Syam. Mereka tatkala mau menyerang musuh ini, mereka ragu karena di bulan Rajab. Di bulan Rajab itu bulan dilarang berperang. Tapi akhirnya mereka bermusyawarah, akhirnya mereka menyerang, maka terbunuhlah satu orang dari musuh, yaitu Amr, ya, bin Hadramaini, dan ditawan 2 orang dan dirampas hartanya sebagai ghanimah. Terjadi di bulan Rajab tahun 2 Hijriah. Kemudian hasil ghanimah itu diserahkan Nabi, tapi Nabi marah. Kenapa Nabi marah? Ini pelanggaran dalam perang di bulan haram. Karena di dalam Islam ada 4 bulan haram, dan orang-orang Arab saja mengakui tidak boleh berperang di bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan apa?
Rojab. Nah, ini dilarang perang, Pak, dilarang perang. Tapi ternyata Allah membenarkan. Jangan nanti baca di dalam surat Al-Anfal ayat 217, Allah mengatakan yas'alunaka anil haram. Engkau bertanya tentang bulan haram, gitu ya. Kenapa Allah memberikan pembenaran kepada para sahabat? Karena mereka juga mengusirmu juga dari tanah haram, ya, memerangi engkau juga. Tapi Nabi akhirnya melepaskan dua tawaran itu, kemudian Nabi membayar diat yang terbunuh. Di dalam Islam, Pak, membunuh tidak sengaja itu diatnya 100 ekor unta. Jenengan nabrak orang mati, Pak. Kalau itu hukumnya Islam, itu diatnya 100 ekor unta. Padahal unta regane 30 juta, berarti 3 miliar, Pak, diatnya itu, Pak. 3 miliar untuk keluarga korban yang meninggal. Kalau setengah sengaja, yaitu syibhul khata', membunuh setengah sengaja. Contohnya nembak celeng, ya, nembak babi hutan kena manusia. Kan setengah sengaja, Pak. Itu membayar diatnya 100 ekor unta yang 40 harus bunting. Diatnya. Kalau qatlul amdin, membunuh dengan sengaja, Pak, sengaja ya, dengan sengaja, maka kisos, bunuh dibales bunuh, atau keluarga korban memberi maaf, berarti sudah selesai, atau keluarga korban boleh minta diat. Kalau gitu saya nggak usah lah, saya nggak minta dikisos, saya minta diat saja, maka diberi diat. Diat ini siapa yang membayar? Yang membayar adalah pembunuhnya. Kalau pembunuhnya ternyata tidak mampu, uangnya kurang, dibayar oleh negara dengan mengambil uang baitul mal, gitu ya. Baitul mal itu dari zakat, dari infak, dari sedekah, diambilkan untuk memberikan diat itu, diat. Maka di dalam Islam jiwa itu, nyawa itu sangat dijaga, Pak. Maka dalam asasul khomsah itu lima asas dalam Islam itu termasuk muhafadzatu alal nafsi. Islam itu menjaga keberlangsungan jiwa. Maka pembunuhan di dalam Islam ini nilainya sama dengan lenyapnya dunia, maka dihargai dengan harga yang setimpal. Tidak cuma penjara 12 tahun, Pak, ya, tapi dengan harga yang mahal, Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah. Wa Qainuqa wa Sawiq, itu perang Bani Qainuqa dan Sawiq. Qainuqa itu siapa? Qainuqa itu Bani Yahudi. Jadi Yahudi itu ada 3 kabilah yang tinggal berada di mana itu, Pak? Madinah. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, ya. Wa Qainuqa qaumun minal Yahudil Madinah adharul adawata lil muslimin wa khanu ma ahadu rasul alaih. Qainuqa itu Bani Yahudi. Qainuqa ini kaum dari Bani Yahudi yang ada di Madinah, yang menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin dan mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, dengan orang musyrik Madinah, dan dengan orang munafik, disebut piagam Madinah, ya. Maka Qainuqa ini adalah salah satu dari 3 kabilah Yahudi, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Saya ingin cerita, Pak, cerita tentang Yahudi. Di dalam Yahudi ini, Pak, Yahudi ini menguasai betul ekonomi orang-orang Madinah. Di Yahudi ini, karena bangsa Madinah itu bangsa petani, Yahudi itu menguasai betul lini-lini kehidupan ekonomi orang-orang Arab. Mencengkeram kuat sekali.
Dengan dua cara Yahudi itu mencengkram ekonomi yang kuat itu. Satu, dengan menerapkan sistem riba. Padahal Allah berfirman, ahalallahu bai'a wa harama riba. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah ini menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, 276 Al-Baqarah Allah berfirman, wa yamhaqallahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ini konsep ekonomi Nabi, Pak. Saya ingin cerita. Jadi orang Yahudi ini, Pak, orang Yahudi ini saking pinternya, satu, dia memberikan pinjaman yang nanti akan mencekik bunganya. Yang kedua, dia memberikan pinjaman kepada para tokoh-tokoh bangsa Arab yang ada di Madinah, tidak dengan memberikan bunga, tidak, tapi dengan memberikan imbalan. Apa imbalannya? Namanya disebut di dalam syair, gitu ya. Jadi tatkala orang itu bersair, orang-orang Arab itu tokoh-tokohnya harus memuji mereka. Ini bagian promosi, Pak. Masya Allah, promosi, Pak. Padahal syair itu dulu di zaman Rasul menjadi salah satu yang sangat dicintai orang Arab. Maka Al-Quran itu kan isinya untuk mengalahkan syair dari tatanan bahasanya, untuk melemahkan syair. Karena para nabi itu diutus untuk mengalahkan lawan-lawannya, Pak. Contohnya Nabi Musa hidup di zaman sihir menjadi idola. Tukang sihir itu melempar melempar tali menjadi ular. Maka Allah beri mukjizat Nabi Isa untuk apa? Melempar tongkatnya menjadi ular yang besar. Di zaman Nabi Isa, orang-orang itu gandrung dengan ilmu kesehatan. Maka Nabi Isa diberi mukjizat bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah. Yang kedua, bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nabi-nabi itu diberi mukjizat sesuai kondisi keadaan yang mereka hadapi. Al-Quran itu hidup di tengah-tengah orang Arab baru gandrung sastra, Pak. Gandrung dengan syair, ya, dengan syair. Maka orang Arab ini akhirnya dikalahkan oleh Al-Quran. Karena Anda lihat juga baca soal Ar-Rahman tuh, terakhirnya pakai hurufnya nun, Pak. Ya, itu kan nidom. Yang tidak akan mungkin itu buatan manusia. Makaul basar, tidak akan mungkin ucapan manusia. Maka ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Arab, orang-orang Yahudi itu menguasai betul lini-lini ekonomi. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi untuk bisa mengalahkan orang-orang Yahudi itu dengan dua cara. Allah mengatakan ahalallahu bai'a wa harrama riba. Satu, dengan jual beli. Di Madinah zaman dahulu, Pak, itu banyak sekali pasar Bani Kenekok, pasar Bani Nadir, pasar Bani Quraidah. Orang Yahudi setiap setiap kabilah mereka punya pasar. Kalau orang Islam kok main di pasarnya Yahudi pasti kalah, Pak. Maka Nabi jenius, Nabi itu pinter. Ini Masjid Nabawi, Pak. Ini Masjid Nabawi. Maka Nabi kalau ingin mengalahkan Yahudi, karena Allah perintahkan untuk jual beli, Nabi bangun pasar. Di depan Masjid Nabawi itu dibangun pasar, maka disebut pasar Nabi. Setelah Nabi bangun masjid, beliau bangun pasar. Yang jual beli kaum muslimin, orang kafir boleh jual beli, tapi harus pakai sistemnya orang Islam. Tidak boleh judi, tidak boleh riba, tidak boleh goror. Goror itu apa? Jual beli yang samar-samar, ya. Tidak boleh berdusta, tidak boleh mendolimi dalam jual beli. Dibangun oleh Nabi sistemnya. Dan saya sangat salut, Pak, dengan Masjid Joko Krayan yang kemarin mengadopsi sistem ekonomi Nabi, Pak. Jadi betul, Pak, saya betul itu. Tapi alhamdulillah bukan punya tempat. Jadi mereka membangun pasar hari Sabtu dan Ahad, ya.
Sabtu dan Ahad itu membuat pasar, pasar pagi itu Pak. Tapi bagaimana cara pasar itu hidup? Ternyata takmir itu pintar Pak. Jadi bagaimana cara hidup pasar itu? Takmir itu kalau hari Sabtu pagi habis subuh itu menyebar voucher Pak. Jadi masjid itu, karena masjid itu kekayaannya banyak. Masjid itu kalau hari Sabtu bagi senilai 6 juta Pak. Jadi semua takmirnya itu dikasih voucher-voucher Pak. Kalau hari Ahad bagi 12 juta. Sehingga orang yang jualan itu otomatis laku Pak. Kenapa? Paling enggak sudah berputar uang hari Ahad 12 juta. Belum lagi mungkin uang dia pribadi yang beli. Maka hidup pasar itu. Jadi dibagi uang 12 juta dalam wujud voucher untuk beli. Untuk beli apa? Untuk beli pasar yang dibuat oleh masjid itu. Maka ya oleh kawan dirahmati Allah SWT, kenapa kaum muslimin selalu kalah dalam jual beli? Karena kadang-kadang mereka berada dalam pasarnya orang-orang kafir, sehingga pasti kalah kalau mereka berada dalam sistem mereka. Yang kedua, cara mengalahkan ekonomi Yahudi itu dengan sedekah. Wa yurbis sodakot, dengan menyuburkan sedekah. Anda bayangkan Pak, kadang-kadang kita nggak bisa mengambil betul-betul hikmah yang luar biasa dari jual belinya para sahabat. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang pedagang. Beliau dapati tatkala dagang ke pasar ada barang yang langka Pak. Contohnya mungkin sekarang saya omongkan, contohnya barang yang langka itu madu Sumbawa. Langka. Diteliti oleh Abdurrahman bin Auf, kenapa barang itu langka? Ternyata barang itu ditimbun orang Yahudi, Pak. Jadi harganya tinggi karena yang dijual sedikit. Tatkala Abdurrahman bin Auf tahu barang itu langka, akhirnya Abdurrahman bin Auf mencari sumber yang punya barang. Dibeli dengan harga yang tinggi supaya dia bisa mengeluarkan barang itu Pak. Dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Dibeli udah banyak, sebagian masih dia timbun. Akhirnya sampai pasar Abdurrahman bin Auf menjual dengan harga semurah-murahnya Pak. Akhirnya mati sing nimbun Pak. Jadi orang-orang yang nimbun itu jatuh harga itu. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana kerugian Abdurrahman bin Auf itu banyak. Tapi bagaimana dia ingin apa? Menstabilkan pasar, dibeli dengan harga mahal, dijual dengan harga semurah-murahnya. Masya Allah, ini barokahnya sahabat. Dia mengorbankan harta yang baik. Anggap itu sedekah. Dia beli mahal, dibanting hargamu murah. Otomatis yang nimbun-nimbun itu kelabaan, Pak. Harganya jatuh murah, nggak laku harga itu. Maka ya oleh kawan dirahmati Allah SWT, inilah cara Allah Subhanahu wa taala dalam mengalahkan tata cara ekonomi orang Yahudi dengan jual beli, wa yurbis sodakot, dan menyuburkan sedekah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahasaruhum rasul khamsa asrata lailah ila an a'jazahum wa dakhala fi qulubihim ru'bah. Allah Subhanahu wa taala mengepung Yahudi Bani Qunqa karena mengkhianati perjanjian, dikepung selama 15 hari. Ila an a'jazahum, sampai mereka itu lemah. Wa dakhala fi qulubihim ru'bah, sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam hati orang Yahudi rasa takut. Fatolabu minhu ayat rukuhum, dan akhirnya mereka minta kepada Nabi untuk meninggalkan mereka, menyerah. Wa yakhuda amwalahum, dan orang Yahudi mempersilahkan Nabi untuk mengambil harta-harta mereka. Faqabbila wa taraddahum minal Madinah ma'anisaihim, kemudian Nabi mengusir orang Yahudi Bani Qunqa dari kota Madinah bersama istri-istri mereka. Wa khadal muslimuna amwalahum
wa hasunahum, dan orang muslim mengambil harta-harta mereka sebagai rampasan perang dan menguasai benteng-benteng mereka. Tapi ini kalau dalam pelajaran sirah terjadinya seharusnya setelah perang Badar. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah terjadi peristiwa besar. Patut dengan catatan, peristiwa besar sebelum perang Badar. Karena perang Badar itu pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Di bulan Sya'ban ada peristiwa besar, yaitu peristiwa tahwilul kiblah, perpindahan kiblat. Dulu kiblatnya orang muslim itu di Baitul Maqdis, jadi sholatnya itu menghadap utara Madinah, sedangkan sedangkan Ka'bah itu di selatan Madinah. Jadi Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis itu selama 1 tahun. Tapi ternyata Nabi tidak jenak, Pak. Tidak ingin ya disamakan dengan orang Yahudi. Kemudian Allah rubah kiblat itu menghadap Masjidil Haram. Itu pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah terjadi peristiwa perpindahan kiblat. Dalam bahasa syar'inya namanya tahwilul kiblah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal muslim, ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, Ghazwatu Badril Kubra. Nah, ini ya, peperangan Badar. Ghazwatul Badril Kubra hiyal furqan alladzi azzawla bil Islam wa rafa'a manaratu wa tamsal syirqi wa kharraba arkanahu. Ghazwatu Badril Kubra, perang Badar Kubra ini adalah furqan. Furqan ini apa? Pembeda antara hak dan batil. Alladzi azzalallahu bil Islam. Yaitu apa? Alladzi yang azzalullah, yang Allah ingin memuliakan Islam. Warrafa manarah, dan Allah ingin mengangkat panji-panji Islam, ya. Wa tamasa syirki, Allah ingin menghapus kesyirikan. Wa kharraba arkanahu, Allah ingin mencabut kesyirikan itu dari akarnya. Saya ingin bertanya, kenapa terjadi perang Badar Kubra, Pak? Apa penyebabnya? Penyebabnya itu sepele, Pak. Jadi Nabi ingin mencegat kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam, yang dijaga cuma 40 orang, di sana membawa harta orang Quraisy 1000 unta, semua bawa barang dagangan dan membawa uang senilai 5.000 dinar. Akhirnya kalau orang yang tidak suka Islam akhirnya komentar, Islam itu begal, ngerampok. Padahal bukan itu, Pak. Kenapa Nabi ingin mencegat dan merampas harta orang Quraisy? Karena itu aslinya harta orang-orang muslim. Jadi orang-orang muslim itu ketika hijrah ke Madinah dari Mekah itu tidak membawa apa-apa. Barang-barangnya disita oleh orang-orang Quraisy, termasuk Suhaib Ar-Rumli membawa 2 karung emas dari hasil dagang di Mekah. Dicegat orang Quraisy untuk apa? Tidak boleh. Kalau mau hijrah ya jalan kaki sendirian. Maka Nabi dan para sahabat, khususnya para muhajirin, ingin mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Wa sababuha, ini nggih. Sebabnya apa? Ini ya. Nomor 2 ini. Sebagai penutup kami ya. Anna Rasulullah kharaja liyam tarido iran li Quraisyin, ya. Anna Rasulullah, bahwasanya Nabi ini kharaja
keluar liyak tarido iron. Untuk apa? Mencegat. Iron itu adalah unta yang bawa dagangan. Untanya Quraisy. Raji'atan minasyam, yang pulang dari negeri Syam. Wa kana ma'ahu salasa mi'ati wa salasata asyaran rajulan. Kalau di ini disebutkan Nabi keluar bersama 313 sahabat. Ini sebagai penutup kami kalau udah waktu sholat isya, ya, bahwa intinya perang Badar ini Nabi ingin mencegat kafilah dagang Quraisy, mengambil haknya para sahabat. Ternyata lolos. Jadi Abu Sufyan pintar. Abu Sufyan itu bukan orang bodoh. Dia ngutus penunggang kuda untuk pergi kemana? Ke Mekah, mengabarkan bahwa harta mereka mau diambil Muhammad. Dan Abu Sufyan pintar itu. Jadi dia jalan, dia ngecek kotoran unta itu. Kotoran unta diambil, dia cium, dia pegang-pegang. Oh, ini kotoran unta dari Yasrib. Maka dia palingkan pasukannya lewat pesisir pantai. Maka Abu Sufyan bersama rombongan kafilah dagang itu lolos. Tapi udah terjadi kabar di Mekah bahwa kafilah dagang mereka mau dicegat. Maka Abu Jahal marah. Maka Abu Jahal mengumpulkan para sekutunya berangkat dari Mekah untuk menyelamatkan kafilah dagangnya dengan membawa 1.300 pasukan. Padahal Abu Sufyan sudah ngomong, kafilahmu telah selamat. Dengan congkak dan sombongnya Abu Jahal tetap nekat ingin bertemu Nabi di Badar. Ini ya. Dan para sahabat itu tidak siap untuk perang. Siapnya mereka itu apa? Untuk mencegat orang Quraisy yang jumlahnya cuma 40 orang. Ternyata Allah berkehendak lain, tidak bertemu musuh yang mudah, bertemu musuh yang lebih berat. Nanti insya Allah kita ceritakan pada pertemuan yang akan datang tentang Ghazwatul Badar. Insya Allah ini perang pertama dalam Islam. Sampai Nabi itu menangis, Pak. Para sahabat pada tidur, Nabi sholat tahajud khusyuk berdoa. Doanya, ya Allah, penuhilah janjimu ya Allah. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma intuhlik hadil asobah lam tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Ya Allah, kalau engkau kalahkan pasukan ini ya Allah, engkau pada hari ini tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Masya Allah, Nabi berdoa dengan penuh kekusukan. Nah, ini perang pertama dalam Islam yang melibatkan pasukan yang banyak. Sampai Nabi berdoa, ya Allah, kalau engkau kalahkan pasukan ini yang jumlahnya 313 ini, maka pada hari ini engkau tidak akan pernah lagi disembah di muka bumi. Tidak akan ada lagi masjid Baitul Salim, Pak. Ya, tidak ada lagi mungkin masjid Istiqlal yang ada di Indonesia. Kalau Nabi dan para sahabat hancur di perang Badar. Nah, ini ya, Masya Allah. Nabi sholat lama sekali. Para sahabat sudah capek tidur, Nabi masih bermunajat. Inilah pengorbanan seorang Nabi. Maka mari kita perbanyak sholawat, apalagi di hari Jumat, untuk membangkitkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berkorban cukup besar untuk umat ini sehingga hidayah sampai kepada kita. Bukti terima kasih kita kepada Nabi kita. Mari di hari Jumat perbanyak sholawat kepada beliau. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana qul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.